Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya pada matematika keuangan pada subbab bagian rente. Sebelumnya rente pranumerandu yang biasa dibayar di awal itu kita sudah bahas. Kita masuk ke rente post numerandu, di mana nanti pembayarannya biasanya di akhir periode ya. Seperti itu. Nah, kita simak terlebih dahulu mengenai rumusannya. Kalau rente pranumerandu itu kan rumusnya seperti ini. Nah, kalau rente post numerandu ya, rente post numerandu itu rumusnya adalah NA itu sama dengan M dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat T ya, double kurangi 1 dibagi dengan I. Nah, coba lihat. Ini kan sama saja dengan di atasnya yang pranumerandu, hanya unsur ini dihilangkan 1 plus I-nya. Iya kan? Jadi kalau kemarin kalian sudah menggunakan rente pranumerandu, rumusnya tahu, mengerti, hafal, paham, kalian mestinya bisa langsung tahu mengenai rente post numerandunya. Karena apa? Karena hanya menghilangkan satu unsur ini. Gitu. Ya. Kita langsung ke permasalahannya. Yang pertama, di situ seseorang menabung di sebuah bank sebesar 4 juta ya. Setiap akhir tahun jika bank tersebut memberikan bunga 5% per tahun, jumlah tabungan setelah 5 tahun adalah, kita bisa lihat yang nomor 1 bahwa nilai M-nya itu adalah sama dengan 4 juta. Kemudian I-nya itu sama dengan 5%. Kemudian T-nya sama dengan 5 tahun. Nah, otomatis kita bisa mencari NA-nya sama dengan M dikalikan dengan 1 plus I pangkat T min 1 per I. Berarti otomatis NA sama dengan 4 juta dikalikan dengan 1 ditambah I-nya adalah 0,05 pangkatkan 5 dikurangi 1 dibagi dengan I-nya juga 0,05. Kan gini. Nah, ini kan jadinya adalah 1,05 pangkat 5. Ya kan? Nah, coba kita cross check, kita hitung, maksudnya kok cross check. Kita hitung ya. Di sini berarti 1,05 dipangkatkan dengan 5 sama dengan dikurangi 1 sama dengan dikalikan 4 juta 123 dibagi dengan 0,05 sama dengan hasilnya adalah 22 juta 102. 22 juta 102 ada ya di situ, sama dengan 22 juta 102.525. Selesai. Nomor yang kedua, seseorang menabung di sebuah bank 5 juta setiap akhir bulan. Nah, ini clue-nya. Kalau sebelumnya mengenai pranumerandu itu kan biasanya clue-nya adalah di awal bulan. Tapi kalau ini post numerandu itu clue-nya adalah di dalam soalnya itu ada akhir bulan. Nah, begitu cara mengidentifikasi soal. Jenis soal. Oh, ini soal tentang rente post numerandu. Oh, ini soal tentang rente pranumerandu. Nah, itu pasti ada clue-nya di dalam soal. Gitu ya. Kita coba yang nomor kedua, itu ada jelas M sama dengan 5 juta. Seperti ini. Kemudian interest rate-nya 0,08 ya persen per bulan. Nah, ini udah dalam bentuk bulan. Kemudian T-nya juga, kalau ini tadi 5% per tahun ya, per tahun. Nah, ini juga sudah sama. Ini 48 bulan. Nah, ini juga sudah sama. Berarti kita bisa langsung nyari NA-nya. NA sama dengan M kali 1 plus I pangkat T dikurangi 1 dibagi I. NA sama dengan 5 juta dikalikan dengan 1 ditambah 0,8 berarti 0,008 dipangkatkan 48 dikurangi 1 kurung tutup dibagi dengan 0,008. NA nya sama dengan, ini tinggal
1,008 pangkat 48, ya kan? Kita coba hitung pakai kalkulator. Setidaknya Pak Jul memberikan contoh 2-3 contoh penghitungan pakai kalkulator agar kalian itu tidak bingung ya. 1,008 dipangkatkan 48 pangkat 48 sama dengan kurangi 1 sama dengan kalikan 5 juta sama dengan dibagi 0,008. Nah, hasilnya adalah 291 juta 190 023,9375 ya, 75. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau dibulatkan jadi 4 kan ini. Nah, ini dibulatkan kan jadi 4. Seperti itu. Oke, clear ya. Kita lanjut untuk yang nomor ketiga. Pak Jul sengaja tidak mau membahas mengenai optionnya, itu urusan kalian ya. Yang penting Pak Jul hanya mengantarkan bagaimana memperoleh jawaban, asalnya dari mana, caranya bagaimana, sehingga kalian mengerti. Perkara itu nanti di pilihan ada jawabannya atau tidak, itu saya kembalikan ke kalian. Kalian sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasib kalian sendiri, gitu ya. Kemudian 3, seseorang menabung di sebuah bank sebesar 1.500.000, berarti M-nya 1.500.000. Di situ bunganya adalah 2%, interest rate-nya 2% per triwulan. Kemudian ditanyakan adalah jumlah tabungan setelah 10 tahun, berarti T sama dengan 10 tahun. Nah, 1 tahun itu sama dengan triwulan itu kan 3 bulan, berarti ada 4 triwulan. Otomatis ini adalah 10 kali 4 sama dengan 40 triwulan. Ini sudah sama, ya kan? Berarti langsung bisa kita kerjakan bahwa NA sama dengan M dikalikan 1 ditambah I pangkat T dikurangi 1 dibagi I sama dengan 1.500.000 dikalikan dengan 1 ditambah 2% itu 0,02 ya, pangkatkan 40 dikurangi 1, benar ya, dikurangi 1 dibagi 0,02. Nah, seperti ini tinggal kita tulis 1,02, ini pangkat 40. Luar biasa, harus pakai kalkulator ini. Hasilnya adalah berapa? Ini kalau kita masukkan ke dalam kalkulator 1,02 pangkat 40 sama dengan dikurangi 1 sama dengan dikalikan 1.500.000 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 90.602 ya. 90 juta. Taruh bawah aja ya. NA sama dengan 90 juta 602 974,77. Nah, selesai. Kemudian yang nomor keempat. Yang nomor keempat sama, M-nya adalah 5 juta. Kemudian interest rate-nya I sama dengan 6% per tahun. Kemudian T-nya adalah 8 tahun ya. Nah, ini berarti kan satuannya sudah sama, periode bunganya juga sudah sama per tahun, kemudian periodenya juga dalam tahun, 8 tahun. Otomatis kita bisa menghitung untuk nilai NA-nya. NA sama dengan M kali 1 plus I pangkat T min 1 dikalikan dengan dibagi dengan I ya. Berarti sama dengan NA sama dengan M-nya 5 juta dikalikan 1 ditambah 0,06 pangkatnya 8 ya, dikurangi 1 dibagi dengan 0,06. Hasil akhirnya adalah dengan perhitungan Pak Jul itu saya memperoleh 49 juta
49.487 339 5416. Nah, coba cocokin lagi. 1,06 pangkat 8. Aduh, kok 1,06 pangkat 8 dikurangi 1 kalikan 5 juta seperti ini, kemudian dibagi 0,06 sama dengan 49.487.339. Cocok ya. Oke, kemudian yang terakhir, Pak Jul itu sengaja videonya tak split per sesi ya, dalam artian misalkan menjodohkan video sendiri, kemudian pilihan ganda video sendiri, kemudian uraian video sendiri. Karena apa? Karena kebetulan dengan meningkatnya resolusi kamera yang Pak Jul gunakan itu ternyata nilai ukuran jumlah file yang diupload ke YouTube itu semakin tinggi, sedangkan kemampuan internetnya Pak Jul itu kan yang namanya di desa itu kan terbatas ya, tidak sekencang yang di kota. Jadi ya apa boleh buat, ya sudah, solusinya adalah tidak perlu satu subbab langsung selesai, itu tidak, tapi saya pecah jadi per sesi. Jadi ada menjodohkan, ada pilihan ganda, ada uraian, itu dibuat video sendiri-sendiri. Karena kemarin saya buat video 45 menit aja itu udah 16 giga. Nah, uploadnya aja 2 jam sendiri. Yang nomor 5, nilai akhir dari rente pos numerando dengan menyimpan 1 juta, M-nya berarti 1.500.000 seperti ini. Kemudian interest rate-nya I sama dengan 2,5% per catur bulan, sedangkan T-nya sama dengan 5 tahun. Nah, 1 tahun itu sama dengan 3 catur bulan, berarti sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15 ya. Ini 15 catur bulan. Ini sudah sama satuannya. Nah, kemudian kita bisa mencari nilai untuk rente pos numerandonya. NA sama dengan M dikalikan dengan 1 ditambah I pangkat T-1. Ini kalau anak-anak yang cuma cari jawabannya, Pak jangan banyak omong Pak, langsung jawabannya aja. Itu kalau biasanya anak-anak yang memang tidak mau belajar tapi hanya mencari jawaban. Wong saya buat seperti ini tuh tujuannya kalian belajar, bukan tujuannya untuk mencari jawaban. Nanti kalau kalian tujuannya untuk mencari jawaban, nanti kalau misalkan jawaban dari saya salah, itu kan pasti kalian dongkol, jengkel. Apalagi yang anak-anak yang emosionalnya nggak stabil itu, ya, itu pasti komen maki-maki itu. 1.500.000 ya, saya maklumi lah kalau usia-usia seperti kalian itu kan biasanya emosinya belum stabil, jadi masih bisa dikatakan labil. Fase-fase saat kalian itu masih mencari jati diri itu ya usia-usia saat SMA, kuliah itu. 0,25. Nah, ini saya pangkatkan berapa ini? 15 ya. Kemudian dikurangi 1, kemudian dibagi dengan 0,025. Nah, otomatis NA-nya adalah langsung ya Pak Jul cari, tulis hasil akhirnya adalah 26.897.889. Nah, selesai. 26 ada enggak di sini? 89. Oh, ada. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Untuk yang pilihan ganda maupun uraian bisa kalian dicari di playlist. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.